Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo best friend, apa kabarnya hari ini? Gimana nih puasamu hari ini? Lancar ya? Semoga puasa hari ini lancar sampai buka puasa nanti dan tentunya dapat keberkahan yang banyak banget, dapat pahala yang banyak banget. Oke, kita bertemu lagi hari ini di podcast asiknya SD Negeri Muntilan. Dan hari ini kita punya host baru nih. Di sebelahnya Miss Elsa sudah ada host baru dan kali ini merupakan salah satu siswi SD Negeri Muntilan juga. Yuk kenalan dulu. Halo, ada siapa nih di sebelah Miss Elsa nih? Hai best friend, perkenalkan aku Cihan. Aku alumni dari ekstrakurikuler konten kreator. Wih, keren dong. Ternyata kakak Jihan ini pernah ikut ekstrakurikuler konten kreator. Di kelas berapa tuh ikutnya? Kelas 5, Kelas 5. Sekarang Jihan kelas berapa sih? kelas 6. Kelas 6. Oke, berarti lagi sibuk apa nih sekarang kalau di kelas 6? Sibuk TKA. Wih, sibuk persiapan untuk TKA ya best friend ya. Karena sebentar lagi akan diadakan ujian TKA atau tes kemampuan akademik untuk kelas 6 SD. Nah tentunya selain kita punya host keren nih di sebelah, kita juga punya bintang tamu kali ini. Untuk khusus nih di edisi bulan Ramadan, kita sudah menghadirkan Bu Guru Agama di SD Negeri Muntilan. Boleh minta tepuk tangannya dong, ini ada Bu Nurul. Halo Bu Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Elsa. Oke, Bu Nurul Ya. bisa disapa dulu dong best friend di rumah biar kenal juga nih sama Bu Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nurul. Bu Guru sudah mengajar di SD Negeri Muntilan sejak tahun 2004 hingga saat ini. Wih, Iya. 2004 ya. Iya, Bu Elsa. Sudah 22 tahun yang lalu. Amin. 2004 itu berarti saya masih SD loh Bu Nurul. Dan Waduh. sekarang udah jadi guru SD. Aku belum Sekarang lahir. Belum lahir ya. Jihan lahir tahun berapa sih Jihan? 2013. 2013. Oke, itu ya. Jadi kali ini ada bintang tamu spesial kita hari ini, Bu Guru Agama SD Negeri Muntilan. Ada Bu Nurul yang tentunya kita akan membahas tentang apa aja sih kegiatan Ramadan di SD Negeri Muntilan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Oke, langsung saja Bu Nurul. Biasanya kegiatan ketika Ramadan itu apa sih yang istimewa yang ada di SD Negeri Muntilan? Biasanya yang istimewa di kegiatan Ramadan di SD Negeri Muntilan itu yang pertama tentunya ada tadarus Al-Quran Bu Elsa, Mbak Jihan ya. Kemudian ada kegiatan pesantren Ramadan. Ada juga buka bersama anak-anak bersama Bapak Ibu guru. Kemudian ada zakat, pengumpulan zakat dan pentasarufan zakat. Itu yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Wih, banyak Iya. ya ternyata ya. Iya, Banyak ya Jihan ya. alhamdulillah. Banyak banget Kegiatan itu. di SD Negeri Muntilan. Jihan mau tanya apa nih ke Bu Nurul nih? Dari semua kegiatan di sini, Bu Nurul tuh paling suka sama kegiatan yang apa, Bu? Dari semua kegiatan di pesantren Ramadan di SD Negeri Muntilan, kalau Bu Nurul semua suka ya. Iya. Tetapi kalau anak-anak itu Mhm. biasanya yang suka itu ketika kegiatan pesantren Ramadannya dan juga ketika buka bersama dengan Wih. teman-temannya, itu yang paling disukai anak-anak. Jihan pernah Iya. ikut dong berarti ya? Pernah. Seneng juga nggak ketika pesantren Ramadan gitu? Aku seneng banget pas Seneng itu. banget. Apalagi ketika buka puasa bareng di sekolah ya, bareng sama teman-temannya. Nah, kalau Bu Nurul, Iya. pesantren Ramadannya itu biasanya dilaksanakan berapa hari? Terus biasanya kegiatannya apa aja sih selama pesantren Ramadan itu? Ya, baik Bu Elsa, kalau kegiatan pesantren Ramadan biasanya dilakukan selama 4 hari. Di situ di kegiatan tersebut ada pembelajaran, tentunya pembelajaran tentang keagamaan. Jadi nanti suasana di SD Negeri Muntilan akan sangat lebih religius Bu Elsa. Dan di akhir pembelajaran kegiatan pesantren Ramadan tersebut nanti akan ada pengumpulan zakat dan pentasarufan zakat. Seperti itu Bu Elsa. Oke, Ya. jadi gitu best friend. Apalagi best friendnya yang sekolah di SD Negeri Muntilan ini tungguin aja di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan pesantren Ramadan dan Iya. juga tentunya ada buka puasa Puasa, bersama iya. di sekolah. Ye. Sekian. Suka ya? Jihan juga segera menantikan ya ini. Pokoknya nanti biar segera diinfokan kapan kegiatannya. Nah, kalau untuk tujuannya Bu Nurul, tujuan diadakan kegiatan Ramadan di SD Negeri Muntilan itu apa sih Bu Nurul? Ya, tujuan diadakannya ya agar siswa itu tidak hanya pintar dalam segi akademik Bu Elsa, Mbak Jihan ya, tetapi juga memiliki akhlak yang baik tentunya. Terus iman anak-anak itu akan lebih kuat gitu tujuannya. Kemudian
dalam kegiatan tersebut akan menebarkan kebiasaan melakukan kebaikan baik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke gitu ya, jadi seorang anak atau siswa itu nggak cuma pintar akademis tapi Iya, nilai keagamaannya juga harus kuat di dalam betul. dirinya gitu ya. Harus seimbang ya Bu Harus Elsa ya. seimbang. Salah Betul. satunya SD Muntilan mewujudkan itu dalam Iya, kegiatan Ramadan gitu ya. iya. Oke. Bu Nurul, Iya. nilai kebaikan apa yang ditanamin buat siswa di SD Negeri Muntilan? Baik, nilai kebaikannya yang ditanamkan ya nilai sudah pasti kejujuran, kemudian kedisiplinan, ada juga nilai kepedulian, kesabaran, karena itu kan pada bulan Ramadan ya, jadi kita harus sabar menunggu waktu apa itu buka puasa. Buka puasa. Terus tentunya tanggung jawab dan tak kalah pentingnya ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Iya. Jadi sambil menunggu buka puasa harus sabar. Yang biasanya suka ngomel-ngomel sama temennya. harus Kenapa tahan, Jihan ketawa? menahan. Kenapa Jihan ketawa, Ji? Pengalaman pribadi. Pelaku. 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 Mengakui sebagai pelaku. Jadi Jihan ini kenapa dia bisa dari ekstra konten kreator Bu Nurul? Iya. Karena memang dia tuh secara public speaking suka ngobrol Bu Nurul Luar gitu. biasa ya. Makanya hari ini juga kita datangkan Jihan yang tahun lalu sudah belajar di konten kreator. Kali ini kita buktikan bahwa Jihan juga bisa nih jadi hostnya podcast asik. Oh iya, podcast asik itu punya jargon loh Bu Nurul. Oh Sudah iya? tahu belum? Sudah kayaknya. Sudah ya. Iya, Jihan sudah tahu? Sudah. Oke, Sudah, coba ya iya. kita tes dulu. Podcast asik, anak Anak SD inspiratif dan kreatif. Oke, keren banget nih. Keren. Jadi yang didatangkan di sini atau yang jadi hostnya itu Iya, antara anak SD atau sosok yang menginspirasi gitu iya, Bu Nurul. iya. Jadi kemarin itu kita sudah punya beberapa bintang tamu Bu Nurul. Bintang tamunya tuh ada yang dari siswa berprestasi, terus kita datangkan juga orang tuanya, karena tentunya di balik siswa yang berprestasi itu pasti ada peran, selain sekolah pasti ada peran Tentunya, orang iya. tua. Apalagi Bu Nurul juga sebagai orang tua pasti Iya. ini ya, kalau anaknya punya bakat apa itu disupport terus biar Iya, berprestasi betul, gitu iya. ya. Oke, kita lanjut lagi Bu Nurul. Iya. Tadi Jihan kan udah tanya nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah, Iya. apalagi ketika bulan Ramadan ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan Ramadan. Nah, menurut Bu Nurul, contoh sikap baik yang dilakukan di sekolah selama Ramadan itu apa sih yang bisa diterapkan sama anak-anak di sekolah? Yang bisa diterapkan ya Bu Elsa, Mbak Jihan, Mm-mm. tentunya datang tepat waktu ya. Mbak Jihan pernah terlambat sekolah? Pernah. Ya itu datang tepat waktu, kemudian berkata dan perilaku yang apa itu sopan. Nah, sopan, kemudian membantu teman dan menghormati guru. Juga ini tidak berisik ketika tadarus Al-Qur'an itu. Oke, keren Dan ya. tetap semangat belajar dengan Nah, teman-temannya. Gitu, berarti Iya. kegiatan Ramadan itu bukan berarti harus bermalas-malasan gitu ya. Iya. Walaupun tidur dapat pahala ya Bu Nurul, Dapat betul? pahala karena tidur itu juga salah satu ibadah. Nah. Akan tetapi jangan tidur terus-menerus Bu Nah, Elsa. betul. Iya. Jadi walaupun puasa jangan bikin alasan terus aku nggak mau belajar, aku Iya. lagi puasa, capek, males, nggak Iya, boleh gitu ya Bu nggak Nurul. boleh. Harus tetap beraktivitas Harus yang tetap positif, beraktivitas, yang betul. bagus gitu Iya. ya. Oke, Jihan mau ada tanya lagi nggak ke Bu Nurul? Peran siswa biar kegiatan di bulan Ramadan itu berjalan dengan lancar. Peran siswanya ya tentunya siswa bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, dengan tertib ya Mbak Jihan, kemudian menaati peraturan yang ada, dan ini saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal yang positif itu, dan penuh keikhlasan ketika mengingatkan temannya gitu. Gitu. Jadi Iya. selain untuk diri sendiri, momen ini bisa digunakan untuk saling mengingatkan antar Betul, teman gitu ya. betul. Mungkin temannya yang lagi ngejekin temannya, kita bisa ngingetin di bulan puasa, ayo puasa, jangan melakukan hal yang jelek gitu ya Bu Nurul ya. Biar benar. kita ayo bikin pahala aja, berbuat yang baik aja gitu ya. Karena itu Bu Elsa, ketika kita melakukan hal baik di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya itu akan dilipat gandakan Bu Elsa. Ya. Wih. Ya, tadinya cuma dapat 1, kalau di bulan Ramadan dapat lebih 2, 3 dan Iya, seterusnya gitu, Jihan. Iya. Jadi kalau bulan puasa kita harus berlomba-lomba cari pahala. Caranya dengan salah satunya berbuat baik. Iya, Apapun itu ya, bisa mengingatkan teman atau Nah, menolong teman juga bisa. Itu kalau puasa pahalanya
nambah Nambah double. luar biasa ya. Bu Nurul, kalau di SD Muntilan itu kan kebetulan ada beberapa siswa juga yang tidak berpuasa atau Iya. bukan beragama Islam gitu kan. Nah, itu apakah ketika kegiatan seperti itu mereka juga boleh ikut serta atau bagaimana Bu Nurul? Tentu boleh Bu Elsa, karena kegiatan berpuasa itu tidak hanya kegiatan Ramadan itu tidak hanya berpuasa, tetapi di situ ada kegiatan-kegiatan tentang belajar berbuat baik. Jadi seperti itu, seperti beribadah dan menambah ilmu agama sesuai kemampuan masing-masing anak. Jadi Oke. tentu saja boleh. Iya. Gitu ya. Jadi untuk per kelasnya juga dipertimbangkan mereka nanti dapat materinya apa begitu ya, kita sesuaikan. Benar. Bahkan yang beragama lain pun difasilitasi untuk mempelajari agamanya lebih Betul. mendalam ketika bulan Ramadan juga Iya, gitu ya. Oke, iya. keren banget best friend. Jadi ternyata kegiatan Ramadan ini tidak hanya terfokuskan pada anak-anak atau siswa-siswi yang beragama Islam, tetapi bagi yang beragama lain itu juga disesuaikan dengan agamanya gitu untuk tetap mempelajari kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Oke, keren banget nih Jihan. Mau tanya lagi nggak ke Bu Nurul? Aku mau tanya nih, Iya. ngomong-ngomong soal peran, peran guru buat membimbing siswa di bulan Ramadan itu apa sih? Guru sangat berperan ya Mbak Jan dalam membimbing siswa, karena guru itu selain sebagai pembimbing, guru juga menjadi teladan atau contoh bagi siswa-siswi dalam perbuatan baik ya tentunya, dan penyemangat agar siswa-siswi itu tetap nyaman ketika di bulan puasa untuk berpuasa, semangat beribadah, menjalani Ramadan dengan semangat gitu. Oke, jadi Iya. gurunya juga harus memotivasi gitu ya Bu Iya, Nurul ya, betul. biar anak-anak juga menjalankan kegiatan Ramadannya dengan penuh ikhlas dan Iya. tertib pokoknya ya, tidak ada yang mokah berjamaah gitu ya. Jadi Jangan harus ya, ikuti iya. aturan berpuasa sampai nanti buka puasa bareng gitu ya, Iya. sama keluarga maupun besok pas kegiatan di sekolah. Nah, kalau untuk gurunya sendiri Bu Nurul, Iya. ada nggak kegiatan? Nanti takutnya Jihan Mary ini Bu Nurul. Kalau anak-anak nanti ada tadarus, ada kegiatan Ramadan, pesantren Ramadan, Iya. ada kegiatan buka puasa. Nah, anak-anak nanti anaknya disuruh bu gurunya ikut juga nggak ini gitu. Kalau di sini ada nggak Bu Nurul kegiatan bersama Bapak Ibu guru ketika Ramadan? Kegiatan bersama Bapak Ibu guru ketika Ramadan tentunya ada. Itu salah satunya buka puasa bersama itu Mbak Bu Elsa. Itu juga bersama Bapak Ibu guru yang lain. Selain itu tadarus Al-Quran seperti itu bersama Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ada kegiatan bersama Bapak Ibu guru. Oke, kalau untuk Iya. anak-anak tadarusnya biasanya gimana? Pagi hari gitu ya Bu Nurul? Pagi hari ketika Pagi sebelum hari. pembelajaran dimulai. Itu setiap masing-masing kelas melakukan Tadarus Al-Quran Iya. dulu. Terus kalau untuk Bapak Ibu guru biasanya di jam-jam berapa Bu Nurul? Kalau Bapak Ibu guru melaksanakan tadarus Al-Quran di jam-jam setelah pembelajaran Bu Elsa. Nanti setelah pembelajaran kita berkumpul semuanya di Musola SD Negeri Muntilan. Kita melaksanakan tadarus Al-Quran secara bersama-sama seperti itu. Oke, jadi gitu ya best friend ya. Tenang aja, yang dapat kegiatan Ramadan itu tidak cuma untuk siswa-siswinya, tapi Bapak Ibu guru juga sama Jihan. Jadi Iya. ketika Jihan dan teman-teman sudah pulang, itu gantian Bapak Ibu guru yang menimba ilmu agama. Jadi kami melaksanakan tadarus bersama-sama di musola gitu. Jadi gak cuma anak-anak, tenang aja. Gitu. Ini deh Bu Nurul, Iya. mau tanya pengalaman kegiatan Ramadan yang mungkin pernah Bu Nurul alami dulu ketika sekolah yang mengesankan gitu, yang Bu Nurul masih ingat, atau dulu pas zaman masih kecil gitu, kira-kira apa Bu Nurul? Kalau saya udah lama sekali tuh ya Bu Elsa ya. Sekarang sudah hampir setengah abad. Udah lama sekali itu. Yang saya ingat itu saya senang ketika dulu buka puasa bersama. Buka Jadi puasa bersama gitu ya? teman-teman semuanya di sekolah Di dan Bapak sekolah. Ibu guru sampai menjelang maghrib, sampai sholat berjamaah di sekolah, itu sangat luar biasa menyenangkan. Dan ada lagi Bu Elsa, Apa itu? kegiatan berbagi. Oh, zaman dulu juga ada kegiatan Iya, berbagi ada gitu ya. itu. Diwujudkan dalam kegiatan apa biasanya Bu Berbagi Nurul? takjil, Oke. kemudian zakat gitu. Oke. Iya, hampir sama dengan sekarang ya, seperti itu. Oke, kalau Jihan, kira-kira pernah punya pengalaman apa gitu yang mengesankan ketika mungkin tahun lalu atau tahun sebelumnya ketika bulan Ramadan? Apa dong? Sampaikan ke best friend dong. Kalau saya pengalaman kegiatan pesantren kilat, Yang di sekolah? iya. Kenapa tuh? Soalnya tuh kakak-kakaknya tuh seru banget, langsung
kita tuh jadi kalau saya mau beli buket gitu, ada salah satu kakaknya tuh yang penjual buket gitu. Jadi kita langganan di sana. Tahun kemarin itu. Mm-mm. Oh gitu best friend. Karena di SD Muntilan itu biasanya ketika kegiatan pesantren Ramadan kami menghadirkan bisa jadi dari pondok pesantren atau Iya. dari tempat lain gitu ya, benar Iya, pengajar betul. yang lain gitu Iya. ya. Tentunya biar wajah baru juga, karena nanti kalau tiap hari kan udah sama gurunya. Nah, kita hadirkan wajah-wajah baru untuk mengajarkan ilmu agama di SD Negeri Muntilan ketika Ramadan. Begitu ya Bu Nurul? Iya Bu Elsa, biasanya kita kerjasama ya dengan pondok pesantren seperti Oke. itu ketika kegiatan pesantren Ramadan. Ya betul. Gitu, jadi gitu best friend. Katanya Jihan ternyata kakak-kakaknya itu sangat mengesankan. Berarti kan kegiatan ini juga positif untuk terus dilakukan di SD Muntilan. Kira-kira menurut Bu Nurul ke depannya di SD Muntilan kegiatan Ramadan itu masih ada lagi yang perlu ditambah kegiatannya, atau yang sekarang berjalan ini sudah cukup efektif Bu Nurul? Sebetulnya menurut saya yang sekarang sudah efektif, tetapi Mm-mm. kalau ada yang mau ditambah ya Bu Elsa, Mm-mm. mungkin dengan berbagi takjil nggih. Mm-mm. Karena dulu sempat pernah kegiatan tersebut kita lakukan berbagi Mm-mm. takjil di jalan raya seperti itu ya, Mm-mm. di pinggir jalan itu kita berbagi takjil bersama-sama Mm-mm. dengan murid juga. Tetapi untuk saat ini, untuk kegiatan bulan Ramadan ini sepertinya bukan berbagi takjil tetapi pentasarufan zakat, walaupun itu sama-sama Kegiatan berbagi kegiatan gitu ya. berbagi, iya. Oke, jadi untuk informasi aja, best friend di rumah, SD kami itu terletak di pinggir jalan persis, jalan raya, Iya. jalan pemuda di Muntilan. Makanya beberapa kali kami sering melakukan kegiatan aktivitas dengan anak-anak itu bakti sosial di sekitar, terutama di depan sekolah kami, karena di situ kan banyak aktivitas, terutama nanti kalau takjil itu selalu rame jalannya, Iya. makanya kita berbagi takjil di situ. Oke Bu Nurul, kalau pesan apa yang ingin Bu Nurul sampaikan kepada siswa-siswi, nggak cuman untuk SD Muntilan aja nih, untuk best friend yang ada di rumah, agar Ramadan di tahun ini tuh bisa berjalan lebih bermakna lagi? Ya, pesannya ya Bu Elsa, Mbak Jihan, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu berbuat kebaikan, perbanyak ibadah, berbuat baik kepada siapapun ya, kemudian patuh kepada orang tua, dan ingat selalu semangat belajar meskipun di bulan Ramadan. Oke, jadi tetap harus semangat belajar ketika di bulan Ramadan. Nggak boleh malas-malas nih kayak tadi. Iya. Kalau Jihan malas-malas nggak sih ketika puasa gitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang ada malas-malasnya ya. Nggak usah bulan puasa, kalau harian juga kadang ada malasnya ya. Iya. Semangat ya Mbak Jihan. Makasih Bu. Iya. Oke, terus Bu Elsa mau berbagi nih. Kalau Bu Elsa itu juga pernah dulu ketika kecil itu di dekat rumah Bu Elsa itu kan ada masjid. Nah, di sana itu selalu ada kegiatan buka puasa bareng. Nah, zaman di masjid dekat rumah saya itu Bu Nurul, Iya. di sana itu kalau kita buka puasa menunya sederhana banget Bu Nurul. Biasanya itu keluban Bu Nurul. Keluban. Nasi, ya. keluban, kadang kerupuk atau kadang tahu tempe goreng Iya. begitu. Tapi kenapa saat itu ketika kita makan itu tuh nikmat sekali rasanya? Kenapa coba? Kenapa coba Bu Nurul? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ketika makan kita melaksanakannya dengan bersama-sama dengan temannya. Itu yang membuat nikmat kalau menurut saya ya. Iya. Meskipun makan seadanya, tapi kalau bareng-bareng rasanya nikmat sekali. Lebih enak ya. Iya, lebih Iya, enak betul rasanya. banget. Dan itu selama full 30 hari Bu Nurul. Jadi menunya itu jarang berganti. Tetap seringnya keluban itu. Tapi seluruh masyarakat itu malah berkumpul. Jadi kita benar-benar jadi satu di masjid dengan makan yang sederhana. Terus di situ juga dibiasakan setelah makan semuanya cuci piring sendiri. Nah, Nanti dikumpulkan lagi, jadi semua alat yang dipakai itu bersih kembali ketika selesai. Habis itu nanti ada sholat, terus kita ngaji lagi. Jadi di situ nggak cuma anak-anak, di situ Iya. juga sama orang tua juga. Nah, itu pengalamannya Bu Elsa dulu ketika kecil, ketika masih mengaji seperti itu. ya itu Bu Elsa, nikmatnya di bulan Ramadan selalu dan sering kegiatan kebersamaan dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, itu merupakan yang nikmat yang luar biasa. Dan menurut selalu saya. dirindukan ya. Dirindukan. Segera menantikan pokoknya. Iya. Apalagi sudah mau bulan Ramadan itu pasti vibe-nya sudah berasa. Besok, apalagi kalau udah dewasa gini ya Bu Nurul, besok mau masak apa, sahurnya mau sama apa, besok mau ada drama apa nih ketika bangunin anak-anak ketika sahur gitu ya Bu Iya, Nurul. iya, iya. Jihan gampang dibangunin atau susah dibangunin kalau sahur? Susah banget, sampai pintu-pintuku digedor-gedor gitu. Sekarang kalau belajar juga, kalau pagi susah juga nggak? Banget.
Oh ya, sudahlah kalau begitu best friend. Jadi gitu ya best friend. Di rumah kalau pas puasa susah, ternyata hariannya juga susah best friend gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat menjalani ibadah puasa gitu. Yang terakhir ada pesan singkat untuk best friend Bu Nurul. Boleh tentang kegiatan puasa kita hari ini boleh, mau tentang kegiatan Ramadan boleh, bebas deh Bu Nurul. Untuk best friend tersayang, Iya. untuk best friend tersayang, semoga kita selalu jadi best friend yang selalu mengingatkan kebaikan, saling mendukung dan tetap semangat dalam hal-hal positif. Selamat menjalani Ramadan dengan semangat itu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Kalau Jihan ada nggak pesan buat teman-temannya best friend yang lagi nonton? Kira-kira kamu mau berpesan apa supaya mereka mungkin puasanya lancar atau apa gitu? Yang penting kalau saya sahur jangan kebo-kebo, habis itu kalau saya jangan terlalu menantikan buka, ntar makin lama. Itu tuh pesannya Jihan gitu ya. Kalau mau dibangunin sahur, kayaknya itu pesan untuk diri sendiri best friend. Gitu. Jadi kalau dibangunin sahur jangan susah-susah. Terus kalau mau buka itu nggak usah ditungguin, nggak usah lihat-lihat jam gitu ya, karena itu makin lama. Bisa dengan melakukan aktivitas yang lebih positif lainnya gitu, Jihan? Iya. Oke. Ada lagi Bu Nurul? Dan jangan lupa Bu Elsa, Mbak Jihan dan semua best friend ya, ketika di bulan Ramadan kita melakukan amal kebaikan, ingat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Oke, luar biasa banget hari ini. Oke best friend, itu tadi obrolan singkat kita hari ini bersama Bu Nurul, Bu Guru Agama di SD Negeri Muntilan, dan juga ada host keren kita, Kakak Jihan. Keren banget hari ini sudah mau tampil dan itu luar biasa banget. Dan tentunya selamat melanjutkan ibadah puasanya. Semoga diberikan kelancaran, nggak cuma sampai buka puasa nanti, tapi juga besok-besok nih sampai berakhirnya bulan Ramadan. Dan tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan yang pasti share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga bisa menikmati konten-konten dari SD Negeri Muntilan. Sebelum kita tutup, kita jargonnya dulu dong. Podcast asik, anak SD, inspiratif dan kreatif. Oke, sekian aja untuk hari ini. Terima kasih Jihan, terima kasih Bu Nurul sudah menemani ngobrol. Sekian untuk hari ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.